pertama, terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nasruddin membacakan pledoi dalam persidangan digelar hari ini. Untuk itu kita simak bersama-sama. Disumpah, maka pernyataan saya berikan pada persidangan ini tidak di bawah sumpah. Tetapi bukan berarti keterangan saya tidak di bawah sumpah saya mau berbohong. Hal tersebut tidak saya kehendaki. Seluruh keterangan saya benar adanya. Didukung saksi-saksi dan bukti-bukti, saya ini manusia yang konsekuen, yang bertanggung jawab walaupun sebagai terdakwa bebas berbicara karena tidak disumpah. Tetapi saya memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Tidak seperti kesaksian Yulianis, Oktarina Furi dan anak buahnya di bawah sumpah memberikan keterangan palsu. Sehingga banyak keterangan yang menggelikan karena tidak masuk akal. Tentang pertemuan saya dengan Menpora Angelina Sondak Mahyudin Wafid Muharram di ruangan Menpora pada bulan Januari 2011 itu tidak sama sekali menyinggung soal proyek Wisma Atlet. Dalam pertemuan itu yang dibicarakan hanya soal kebijakan pembangunan di Kemenpora dan persiapan SEA Games secara garis besar. Dan soal proyek Hambalang yang mana pertemuan itu juga dihadiri Wafid Muharram dalam penutupan pertemuan. Dan semua pertemuan ini diperintah dan disuruh oleh Anas Urbaningrum sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Yang mana sudah saya jelaskan dalam persidangan di awal ini. Soal pertemuan di restoran Nippon Kan antara Rosa dan Angelina Sondak dan saya, pertemuan itu tidak pernah ada. Karena saya mengenalkan Rosa dan Angelina Sondak di DPR RI di lantai 9 di ruangan bendahara fraksi Partai Demokrat. Itu pun dalam pertemuan hanya terjadi antara 5 menit sampai 10 menit dan seterusnya mereka mengadakan pertemuan sendiri dan saya tidak tahu bagaimana selanjutnya. Yang memerintahkan saya untuk mengenalkan Rosa dengan Angelina Sondak adalah Anas Urbaningrum untuk membantu dalam urusan proyek Hambalang, bukan proyek Wisma Atlet. Sesuai fakta persidangan, proposal tentang proyek Wisma Atlet yang diajukan Gubernur Sumatera Selatan kepada Menpora baru pada Februari 2010. Yang mana juga lokasi dari untuk penyelenggaraan SEA Games itu baru ditentukan, lokasinya adalah pada bulan Juli 2010. Baru setelah ditentukan lokasi barulah ada ditentukan apa saja pembangunan kegiatan yang akan dilakukan pada 2010 bulan Juli tersebut. Jadi tidaklah ada perekayasaan untuk proyek Wisma Atlet. Alangkah naibnya yang dilakukan oleh JPU masih membawa-bawa seolah-olah saya masih ada terlibat dalam kegiatan proyek Wisma Atlet yang sama sekali saksi-saksi di persidangan sudah menjelaskan secara jelas dan gamblang tidak ada keterlibatan saya tentang di proyek Wisma Atlet. Yang mana dalam pertemuan di kantor Menpora dan Arkadia adalah membicarakan garis besar tentang proyek daripada program pembangunan dari Menpora dan SEA Games secara garis besar. Dan memang secara detail dibicarakan hanyalah proyek Wisma Atlet. Karena memang semuanya dari awal pertemuan itu sudah diminta, diatur dan secara jelas itu diinginkan oleh ketua fraksi supaya kami menjalankan pertemuan-pertemuan itu. Memang dalam pertemuan di Arkadia yang dilakukan pada jam 10 malam, sebelum terjadinya pertemuan itu saya sempat jam 8 malamnya sudah ada di Arkadia. Waktu kebetulan saya ada pertemuan dengan teman-teman saya yang lain, yaitu anggota DPR yang kebetulan sama fraksi Demokrat. Kebetulan waktu saya mau ke toilet, saya dalam perjalanan mau ke toilet dipanggil oleh Pak Wafid yang melihat saya waktu saya mau ke toilet. Saya menghampiri Pak Wafid, ternyata di situ ada Rosa.
Dan hal ini dibenarkan oleh Rosa, yang mana memang bahwa pertemuan itu hanya dilakukan dalam penggabungan, hanya saya bergabung dalam 5 menit. Sekedar basa-basi saja, kemudian saya gabung kembali dengan teman-teman saya lagi sampai jam 10, barulah ada pertemuan yang dihadirin oleh Menpora, yang sudah saya jelaskan apa pertemuan di atas. Tidak ada membicarakan tentang Wisma Atlet. Itu yang membuat saya geli. Kenapa JPU membilang bahwa pertemuan itu juga masih ada membicarakan proyek Wisma Atlet? Apakah memang JPU hadir di pertemuan itu? Padahal di persidangan ini saksi-saksi menjelaskan tidak ada membicarakan proyek Wisma Atlet. Tapi JPU bisa merekayasa dan mengarang cerita ini seolah-olah bahwa pertemuan di Arkadia ada membicarakan proyek Wisma Atlet. Sangat saya sayangkan seorang JPU, seorang penegak hukum masih bisa merekayasa seperti ini. Janganlah sampai untuk kepentingan Anda untuk mencapai satu target, harus Anda merekayasa hal-hal yang dilanggar oleh hukum. Anda penegak hukum haruslah menegakkan hukum di aturan hukum. Bukan Anda menegakkan hukum, Anda tegakkan di luar aturan hukum. Sangat naif kalau ada seorang JPU yang seperti itu. Ternyata memang saya lihat ada di persidangan ini. Anda bisa berbohong di dunia, tapi Anda akan pertanggungjawabkan itu di akhirat. Apalagi kalau Anda beragama Islam, Anda harus tahu ada namanya neraka yang akan nanti menyiksa Anda di api neraka kalau Anda melakukan pembohongan yang luar biasa. Mohon majelis hakim yang mulia untuk mendukung semua fakta-fakta ini sesuai aturan, yang mana saya tidak terlibat sama sekali soal proyek Wisma Atlet. Dan dengan segala hormat mohon majelis hakim untuk membebaskan saya tanpa merekayasa atau tanpa memaksakan suatu keputusan, tapi berdasarkan fakta yang tertera dalam persidangan ini. Ini negara hukum, tegakkanlah aturan dengan fakta hukum, jangan dengan tekanan yang di luar persidangan. Tentang pertemuan dengan Direktur. Dan pemirsa, kami akan kembali ke Pengadilan Tipikor untuk mengikuti pembelaan Nasaruddin. Namun sesaat lagi kami akan ke Aceh langsung mengenai pemilu.